Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai distribusi probabilitas variabel acak diskrit. Perkenalkan, saya Grace Aurelia, NIM 081811233025. Andita Ika Royhatul 081811233073. Talha Akbar Ataimi 081811233084 dan Aufa Wira Andika 081811233096. Pada presentasi kali ini, yang akan kami bahas ada dua, yaitu pembahasan dan kesimpulan. 1. Pembahasan. Pembahasan. Variabel acak adalah suatu fungsi yang menghubungkan sebuah bilangan real dengan setiap unsur dalam ruang sampel. Variabel acak diskrit adalah deskripsi nilai-nilai numerik dari hasil-hasil percobaan dan menghubungkan keduanya namun tidak mengambil seluruh nilai yang ada dalam sebuah interval. Pada variabel acak diskrit, ada beberapa yang dibahas, antara lain distribusi seragam, distribusi binomial, distribusi multinomial, distribusi geometrik, distribusi hipergeometrik, dan distribusi Poisson. Dengan PDF, maka rumus distribusi acak diskritnya adalah untuk distribusi seragam rumusnya fx sama dengan 1 per n untuk x-nya itu 0, 1, sampai dengan n. Untuk distribusi binomial, rumusnya b dalam buka kurung x titik koma n koma p tutup kurung sama dengan kombinasi dari n dan x dikali p pangkat x dikali q pangkat n min x, di mana x-nya itu dari 0, 1, sampai dengan n. Selanjutnya ada distribusi binomial, multinomial, di mana rumusnya f buka kurung x titik koma n koma p tutup kurung sama dengan n faktorial per x1 faktorial dikali x2 faktorial sampai dengan xk faktorial dikali p1 pangkat x1 dikali p2 pangkat x2 sampai dengan pk pangkat xk. Selanjutnya distribusi geometrik. Rumusnya itu adalah g buka kurung x titik koma p tutup kurung sama dengan p dikali q pangkat x min 1. Ada juga distribusi hypergeometrik, di mana rumusnya h buka kurung x titik koma n kecil koma m besar koma n besar tutup kurung sama dengan kombinasi dari m dan x dikali dengan kombinasi n min m dan n kecil kurang x per kombinasi dari n besar dan n kecil. Terakhir, ada distribusi Poisson. Rumusnya adalah f dikali f dalam kurung x titik koma mu tutup kurung sama dengan e pangkat min mu dikali mu pangkat x per x faktorial. The sizes of animal populations are often estimated by using a capture-take-recapture method. In this method, K animals are captured, tagged, and then released into the population. Sometimes later N animals are captured and Y, the number of tagged animals among the N, is noted. The probabilities associated with Y are a function of N, the number of animals in population. So the observed value of Y contains information on this unknown N. Suppose that K is equal to 4, animals are tagged and then released. A sample of N equals to 3 animals is then selected at random from the same population. Find P, Y is equal to 1 as a function of N. What of value of N will maximize P, Y is equal to 1? Untuk menyelesaikan soal yang tadi, kita akan menggunakan distribusi hypergeometrik untuk mengerjakannya. Kita misalkan N besar di sini adalah population size-nya, itu masih belum kita ketahui. Dan nanti kita akan cari berapa N ini yang akan memaksimumkan nilai PY sama dengan 1. Lalu kita punya N kecil, number of draws-nya atau sampelnya ya, itu adalah 3.
Lalu kita punya R di sini adalah berapa percobaan yang sukses dari yang tadi. Kita punya 4 di sini ya. Nah, sesuai dengan probabilitas hypergeometrik, di sini kita punya PY sama dengan, rumusnya sudah ada di situ. Kita punya saat Y-nya sama dengan 1, lalu R-nya kita punya 4, N kecilnya sama dengan 3, dan N besarnya kita cari. Kita masukkan, jadinya setelah kita hitung, kita dapatkan bentuk 12 dikali N besar min 5 dikali N besar min 4, dibagi dengan N besar min 2 dikali N besar min 1 dikalikan dengan N. Untuk mencari nilai N yang memaksimumkan fungsi PY sama dengan 1, maka kita harus menurunkan bentuk dari PY sama dengan 1-nya terhadap N, lalu disama dengankan 0, lalu kita bisa mencari nilai dari N-nya. Di sini kita punya menggunakan sifat turunan dari U per V itu sama dengan U aksen V dikurangi V aksen U per V kuadrat. Kita punya nilainya negatif 12 dikali N pangkat 4 dikurangi 18 N pangkat 3 ditambah 85 N kuadrat dikurangi 120 N tambah 40 dibagi dengan N min 2 kuadrat dikali N min 1 kuadrat dikali N kuadrat. Lalu kita sama dengan 0 sehingga kita punya bentuk N pangkat 4 dikurangi 18 N pangkat 3 ditambah 85 N pangkat 2 dikurangi 120 N tambah 40 sama dengan 0. Lalu kita tarik nilai N-nya. Kita punya di sini nilai N-nya adalah 0,48092 atau 1,6511 atau 4,3881 atau 11,480. Karena N harus lebih besar daripada R, yaitu 4, maka dari itu kita juga punya N-nya haruslah sebuah bilangan bulat. Maka dari itu kita cek N-nya itu 5, 11, atau 12. Kenapa seperti itu? Karena kita punya yang diambil itu N-nya 4,3881 atau 11,480. Kemungkinannya 4, 5, 11, atau 12. Tapi karena 4 sudah tidak mungkin, harus lebih dari 4. Tadi karena kita punya R-nya itu sama dengan 4, maka harus lebih dari 4 ya. Kita ambil yang N-nya 5, 11, dan 12. Tetapi saat kita masukkan N-nya 5 ke dalam rumus hipergeometrik, kita punya probability-nya akan sama dengan 0. Jadi N itu sudah tidak mungkin. Sehingga N-nya 11 dan 12 adalah jawabannya, karena saat dihitung akan mendapatkan probabilitas yang sama dan mereka itu adalah nilai maksimumnya. Selanjutnya, contoh soal kedua. Kita misalkan Y adalah binomial random variable dengan N-nya itu lebih dari 2 percobaan dan P-nya adalah peluang sukses. Dan jika kita punya persamaan yang terdapat pada soal ini, yang ditanyakan adalah temukan nilai dari E ekspektasi Y pangkat 3. Selanjutnya, untuk cara menjawabnya, diketahui Y adalah binomial random variable dengan N-nya itu lebih dari 2. Dan jika kita punya persamaan yang ada pada soal, dan yang ditanyakan adalah cari nilai dari ekspektasi Y pangkat 3. Selanjutnya, untuk menjawabnya, dari yang soal di atas, kita mendapatkan persamaan ekspektasi dari Y dikali Y min 1 dikali Y min 2 sama dengan ekspektasi Y pangkat 3 dikurang 3 ekspektasi Y kuadrat tambah 2 dikali ekspektasi Y. Karena kita ingin mencari nilai dari ekspektasi Y pangkat 3, kita dapat pindah kedua ruasnya menjadi ekspektasi Y pangkat 3 sama dengan ekspektasi Y dikali Y min 1 dikali Y min 2 ditambah 3 dikali ekspektasi Y kuadrat dikurang 2 dikali ekspektasi Y. Pertama-tama sebelum kita menyelesaikan persoalan yang kita punya, kita cari terlebih dahulu nilai dari ekspektasi Y dikali Y min 1 dikali Y min 2. Berdasarkan rumus binomial, kita punya ekspektasi Y dikali Y min 1 dikali Y min 2 sama dengan sigma
Y sama dengan 0 sampai dengan N untuk Y dikali Y min 1 dikali Y min 2 dikali Fy. Karena yang seperti kita tahu tadi Fy-nya adalah binomial distribution, maka ekspektasi rumusnya menjadi sigma dari Y sama dengan 0 sampai dengan N Y dikali Y min 1 dikali Y min 2 dengan kombinasi N dan Y dikali P pangkat Y dikali Q pangkat N min Y. Setelah itu, kita jabarkan rumus kombinasinya menjadi sigma dari Y sama dengan 0 sampai dengan N Y dikali Y min 1 dikali Y min 2 dikali N faktorial per Y faktorial dikali N min Y faktorial dikali P pangkat Y dikali Q pangkat N min Y. Karena kita punya Y faktorial adalah Y dikali Y min 1 dikali Y min 2 dikali Y min 3 sampai dengan 1, maka rumusnya menjadi sigma Y sama dengan 0 sampai dengan N Y dikali Y min 1 dikali Y min 2 dikali N faktorial per Y dikali Y min 1 dikali Y min 2 dikali Y min 3 sampai dengan 1 dikali dengan N min Y faktorial dikali P pangkat Y dikali Q pangkat N min Y. Jika kita sederhanakan persamaannya, kita mendapatkan sigma dari Y sama dengan 3 sampai dengan N, di mana N faktorial per Y min 3 faktorial dikali N min Y faktorial dikali P pangkat Y dikali Q pangkat N min Y faktor N min Y. Karena kita mengubah batas bawahnya itu dari Y sama dengan 0 menjadi Y sama dengan 3, maka kita harus mengubah yang lainnya. Jika kita punya N faktorialnya itu adalah N dikali N min 1 dikali N min 2 sampai dengan 1, dan kita harus mengubah P pangkat Y menjadi, dan jika kita punya P pangkat Y, kita dapat ubah menjadi P pangkat 3 dikali P pangkat Y min 3. Sehingga persamaannya menjadi N dikali N min 1 dikali N min 2 sampai dengan 1 per Y min 3 faktorial dikali N min Y faktorial dikali P pangkat 3 dikali P pangkat Y min 3 dikali Q pangkat N min Y. Kita misalkan Y min 3 sama dengan Z, dan kita keluarkan yang tadi kita punya N dikali N min 1 dikali N min 2 dikali P pangkat 3 kita dapat keluarkan rumusnya, sehingga rumusnya menjadi N dikali N min 1 dikali N min 2 dikali P pangkat 3 dikali sigma dari Z sama dengan 0 sampai dengan N min 3 dikali N min 3 faktorial per Y min 3 faktorial dikali N min Y faktorial dikali P pangkat Z dikali Q pangkat N min 3 min Z. Dan jika persamaannya kita sederhanakan, kita peroleh rumusnya menjadi N dikali N min 1 dikali N min 2 dikali P pangkat 3. Dan balik ke persamaan awal, kita punya ekspektasi Y pangkat 3 sama dengan ekspektasi Y dikali Y min 1 dikali Y min 2 ditambah 3 dikali ekspektasi Y kuadrat dikurang 2 dikali ekspektasi Y. Karena menggunakan distribusi binomial, kita dapatkan nilai dari ekspektasi Y adalah NP, dan nilai dari ekspektasi Y kuadrat sama dengan N dikali N min 1 dikali P kuadrat plus NP. Sehingga kita dapatkan rumusnya ekspektasi Y pangkat 3 sama dengan N dikali N min 1 dikali N min 2 P pangkat 3 ditambah 3 dikali N min 1 P kuadrat plus NP dikurang 2NP. Dan jika kita sederhanakan, kita dapatkan ekspektasi Y pangkat 3 sama dengan N dikali N min 1 dikali N min 2 P pangkat 3 ditambah 3 dikali N min 1 P kuadrat plus NP. Sehingga kesimpulannya, kita dapatkan nilai dari ekspektasi Y pangkat 3 adalah N dikali N min 1 dikali N min 2 P pangkat 3 ditambah 3 dikali N min 1 P pangkat 2 plus NP.
Untuk contoh soal ketiga, kami akan menggunakan soal cerita yang bisa diselesaikan dengan distribusi multinomial. Soal tersebut berbunyi, dalam suatu sesi mahjong dengan 4 pemain, pemain selatan ingin menang dengan deck berisi pasangan balok angin, set balok naga, dan gong. Dia sudah memiliki 2 balok angka 8 bambu, 2 balok naga, dan 1 balok angin. Ada 2 balok 8 bambu, 3 balok kosong, dan 3 balok angin tersedia untuk diambil dari atas meja. Jika giliran berikutnya akan terjadi setelah 2 pemain, temukan kemungkinan pemain selatan mendapatkan sisa balok yang dia butuhkan seperti yang disebutkan di atas, dengan kemungkinan tercepat baginya untuk menang, jika pemain timur dan utara juga memiliki balok angin. Perlu diingat bahwa giliran dalam permainan mahjong berdasarkan pada arah mata angin dan bergantian searah jarum jam. Dari contoh soal di atas, kita ketahui bahwa kita akan menggunakan distribusi multinomial. Kita juga memiliki ketentuan, yaitu ketentuan pertama adalah game mahjong itu memiliki 144 balok, dengan seorang pemain punya 13 balok. Berarti jika ada 4 pemain, maka balok yang tersedia di atas meja adalah 144 dikurangi 4 dikali 13, yaitu 92 balok. Jadi kita akan menggunakan 92 uji coba untuk semua kondisi, karena balok yang tersedia di meja akan tetap sama jumlahnya selama pertandingan. Kemudian untuk menang, pemain selatan ingin menang dengan sepasang balok angin, set balok naga yang berisi 2 balok naga dan 1 balok kosong, dan gong. Gong itu adalah set berisi 4 balok yang sama. Jadi pemain selatan perlu mendapatkan 2 balok 8 bambu, 1 balok kosong, dan 1 balok angin untuk setiap gilirannya. Kemudian kita dapatkan juga pada giliran ini, kemungkinan bagi pemain selatan untuk mengambil balok 8 bambu adalah 2/92. Kemungkinan untuk mengambil balok kosong pada giliran ini adalah 3/92. Dan kemungkinan bahwa dia mengambil balok angin adalah 13/92. Kemudian sebagai patokan giliran ini akan digunakan A1. Karena giliran untuk pemain selatan masih 2 giliran lagi, maka giliran A1 ini adalah giliran pemain barat. Dari ketentuan yang sudah disebutkan, maka kita butuh 4 balok untuk menang. Sehingga kita punyai N sama dengan 4. N sama dengan 4 ini terdiri dari balok-balok yang masih kita perlukan. Kita namai dengan X1, X2, dan X3. Dengan X1 adalah balok 8 bambu, kita butuh 2. Dengan X2 adalah balok kosong, kita butuh 1. Dan X3 adalah balok angin yang kita butuh 1 juga. Namun peluang untuk mendapatkan masing-masing balok itu berbeda. Untuk mendapatkan X1, P1-nya adalah 2/92. Untuk mendapatkan X2, peluangnya adalah P2 sama dengan 3/92. Untuk mendapatkan X3, maka kita punya P3 adalah 13/92. Asumsikan jika kita punya kondisi seperti ini, maka peluang untuk mendapatkan balok akan berkurang dengan setiap giliran yang terjadi. Kemudian, jika kita asumsikan bahwa dengan setiap giliran yang terjadi, kesempatan bagi pemain selatan untuk mendapatkan balok yang dia perlukan akan terus berkurang, seperti yang dijelaskan pada tabel. Dengan giliran A1 adalah giliran pemain barat dan terus berjalan sampai A16, jika A16 adalah ketika pemain selatan menang. Dapat kita lihat bahwa untuk setiap giliran bagi pemain selatan mengambil balok, maka kemungkinan baginya untuk mengambil balok yang dia perlukan terus berubah. Misalnya pada giliran A4, di mana pemain selatan mengambil balok berisi 8 bambu, kesempatannya adalah 0,00002. Pada giliran A8, kesempatannya untuk mengambil balok bambu adalah 0,000003. Pada giliran A12, karena dia sudah memiliki balok bambu, maka kemungkinan untuk balok bambu kita ganti dengan 1 karena dia sudah punya, maka ini tidak akan mempengaruhi kemungkinannya untuk mengambil balok lain. Misalnya pada giliran A12 dia ingin mengambil balok angin, kemungkinannya untuk mengambil balok angin adalah 0,0
2268. Dan yang terakhir pada giliran A16, di mana dia sudah punya 2 balok bambu dan 1 balok angin, maka dia hanya perlu mencari kemungkinan untuk mengambil balok berisi balok kosong. Sehingga dapat kita tuliskan peluang untuk mengambil balok angin dan peluang untuk mengambil balok berisi 8 bambu itu sama dengan 1, agar tidak mengubah sama dengan 1. Sehingga peluangnya pada A16 adalah 0,26086. Dua, kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari presentasi kelompok kami yaitu variabel acak adalah suatu fungsi yang menghubungkan sebuah bilangan real dengan setiap unsur dalam ruang sampel. Ada pula macam-macam distribusi peluang dengan variabel diskrit, yaitu 1. Distribusi uniform atau seragam, distribusi binomial,
distribusi multinomial, distribusi geometrik, distribusi hipergeometrik, dan distribusi Poisson. Penerapan distribusi peluang dengan variabel diskrit dalam kehidupan sehari-hari, contohnya, yang pertama, untuk memprediksi cuaca. Untuk memprediksi suatu perlombaan, dalam bidang penelitian, dan pengundian dalam sepak bola, dan lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.